Komunitas anak muda peduli anti korupsi atau disingkat Kampak kembali turun ke jalan melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Kali ini, Kampak beraksi dalam rangka mendukung Kejari Subang bersama tim Satgas Anti Mafia Tanah untuk mengusut tuntas para mafia tanah dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Pelabuhan Patimban yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa Patimban dan kawan-kawan. Selain itu, Kampak juga mendukung Kejari Subang untuk mengusut tuntas tunggakan kasus-kasus korupsi yang terus dihawalnya. Jadi tetap semangat. Ya, dari Patimban ini. Jadi sekali lagi kawan-kawan, bahwa ada dugaan transaksi yang mencurigakan yang diduga milik rekening Kepala Desa Patimban, yaitu senilai 72 miliar rupiah. Oh, mantap, oi. Tapi kalau dihitung-hitungan, hitung-hitungan di kertas, ya, hitung-hitungan yang real itu lebih dari 72 miliar kawan-kawan. Waduh. Dari 72 miliar. Jadi masuk akal tidak? Kalau ada oknum kepala desa, rekeningnya sampai puluhan miliar. Tidak. Jadi sekali lagi kita mendukung dan mendesak Kejaksaan Negeri Subang dan Satuan Tugas, ya, Satuan Tugas Anti Mafia Tanah yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Subang, dalam hal ini Kejagung, Polri, BPN atau ATR dan lainnya, agar bekerja sama untuk mengusut tuntas mafia tanah di Pelabuhan Patimban. Dalam orasinya, Atang Sudrajat menyebut bahwa surat keterangan desa atas tanah timbul atau tanah negara yang diterbitkan pemerintah desa Patimban diduga fiktif dan diduga hasil dari bermain SKD. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan di rekening yang diduga milik Kades Patimban. Dalam rangka aksi mendukung Kejaksaan Negeri Subang bersama tim Satgas Anti Mafia Tanah untuk mengusut tuntas para mafia tanah dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Pelabuhan Patimban yang diduga melibatkan Kepala Desa Patimban dan kawan-kawan, dan mendukung Kejari Subang untuk mengusut tuntas tunggakan kasus-kasus korupsi hingga ke akar-akarnya. Selanjutnya, Kampak juga mendukung Kejari Subang untuk tuntaskan atas tanah timbul atau tanah negara yang diterbitkan oleh pemerintah desa Patimban diduga fiktif, ada sekitar 600 hektar. Lebih mirisnya lagi, pemilik nama yang tercatat dalam SKD pada saat objek itu dijual tidak dilibatkan pemiliknya. Dan selanjutnya, jika hal itu diketahui oleh si pemilik, maka si pemilik SKD akan diganti dengan SKD dengan lokasi garapan lainnya. Tak berselang lama berorasi, perwakilan masa aksi Kampak dipinta masuk ke kantor Kejari Subang untuk diajak audensi oleh Kepala Kejari Subang Iwayan Sumertayasa, yang diwakili oleh Kasipitsus AF Saipudin dan Kasih Intelijen Ahmad Adi Sugiarto. Ia menerangkan bahwa pihaknya tengah fokus menangani kasus mafia tanah di Pelabuhan Patimban ini, dan prosesnya masih tahap penyelidikan dan tinggal beberapa langkah lagi akan digelar untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Baik, mungkin yang pertama, ini jelas kita mendukung Kejaksaan Negeri Subang dan Satgas Anti Mafia Tanah untuk mengusut tuntas adanya dugaan mafia pertanahan dalam pengadaan tanah di Pelabuhan Patimban, di mana ada ratusan hektar, ya, ratusan hektar. Kalau dari data kami ada 600 hektar yang diduga difiktifkan, dan dari informasi yang kami terima ada transaksi PPATK itu mencapai 72 miliar. Modusnya itu penerbitan SKD atas nama seseorang, ya,
ya, rasa mana seseorang, padahal di dalam SKD itu sudah jelas aturan mainnya bahwa SKD itu hanya sebagai keterangan sebagai penggarap, tidak boleh diperjualbelikan, ya. Tidak boleh merusak mangrove karena memang itu di pinggir pantai karena timbul. Ya. Nah, tapi faktanya diperjualbelikan, dan ketika SKD atau lokasi yang sudah ada SKD atas nama orang lain dijual tanpa sepengetahuan dari pihak yang di atas nama SKD-nya. Artinya ini jelas fiktif, ya jelas fiktif. Dan ketika diketahui oleh si pemilik SKD atau nama yang diatasnamakan itu, maka diiming-iming dengan lokasi lain. Yang mirisnya masih berupa laut pun sudah di SKD-kan. Ini yang luar biasa, kan gitu. Luar biasa mafianya kan. Jadi masih laut. Kalau kita ini, jadi orang melempar batu saja sampai di mana tenggelamnya batu itu. Nah itulah luas dari si SKD si wadah yang di SKD kan itu. Terhadap dukungan ini Kang, bagi saya paham. Karena ada yang peduli juga. Karena anggapan itu tanah pesisir itu kan tanah apa ya? Tanah murah, bahasa orang pesisir mah itu merah. Ngambil ikan tadi jin kobang, digiringkeun, ditutup, teman-teman. Tapi bagi saya bukan ke situ lihat. Kita lihat kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan tanah pesisir dan pembatasan. Di situ udah jelas setiap pengelolaan itu, apalagi kalau di atas hektar-hektar itu harus izin kementerian. Nah, selama ini kami sudah menggali informasi yang didapat tidak ada, dan yang datangnya pun bukan orang Sumba, kebanyakan orang-orang yang dari luar yang mempunyai, dalam arti saya tebal, dompet tebal, merusak di Sumba. Dan kebanyakan di daerah pesisir sana itu kan tambak-tambak yang hektar-hektar. Ada satu perusahaan besar di situ, saya juga pernah datang ke sana. Awalnya ada ya satu kecil, sekarang kan udah. Nah ini masih kita gali, apakah masuk juga di situ gitu? Dengan dugaan korupsi di Patimban, bahwa penanganan perkara Patimban memang masih penyelidikan, di mana dari bidang Itsus itu masih mengumpulkan alat bukti. Jadi kalau nanti alat bukti dan juga ininya sudah terpenuhi, baru kita naikkan ke penyelidikan. Penyelidikan nanti disitulah akan ada peran-peran orang yang tadi penyelidik, kenapa jadi lidik lagi? Enggak, masih lebih. Jadi proses dalam penanganan perkara itu, Kak Asep, jadi Kami di kejaksaan itu tahapnya itu penyelidikan dulu. Ya. Kalau sudah penyelidikan kita sudah menemukan alat bukti, baru naikkan ke penyidikan. Iya. Nah, tadi kan disebutkan lidik, kenapa jadi lidik lagi gitu? Tadi ucapan makasih. Oh iya. Tadi lidik, ya. masih penyelidikan Pak. Masih penyelidikan. Ya, Jadi nanti kalau kita sudah kuat dengan alat buktinya, baru naik ke penyidikan. Nanti di penyidikan di situ akan terkuak peran masing-masing dan kita bisa menetapkan tersangka. Nah di situ di penyidikan itu. Jadi mohon bersabar, kita juga berproses, kita dengan keseriusan kita, mudah-mudahan dari pihak bidang Itsus bisa diberikan kelancaran. Gitu. Usai audensi koordinator Kampak atau Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman saat diwawancarai Perak menyatakan, support full terhadap Kejari Subang, elemen yang tergabung dalam konsorsium Kampak yakni LSM Forum Masyarakat Peduli Jabar, Laskar Jihad Anti Korupsi, Forum Anak Jalanan dan Masyarakat Peduli. Jadi ada aksi unjuk rasa ya banyak. Tadi audiensi juga, hasilnya seperti apa? Ya, ini intinya bahwa kasus yang kita awal, terutama kasus mafia tanah, juga sudah memang saat ini dalam proses lidik, dan sebentar lagi naik ke tinggal gelar, nanti naik ke penyidikan. Jadi tuntutan dalam aksi ini
Jadi kan tuntutan utamanya berarti kan mafia tanah di Patimban ya? Ya, tuntutan utama kita mendukung Kejaksaan Negeri Subang agar mengusut tuntas adanya dugaan praktek mafia tanah di pengadaan tanah pelabuhan Patimban. Ya, kalau kita dapat informasi bahwa ada transaksi mencurigakan dari informasi dari PPATK itu ada sekitar senilai 72 miliar, ya 70 miliar di rekening oknum. Kalau data yang kita terima itu sekitar 600 hektar yang juga dihentikan. Tapi sekarang lagi tahap penyelidikan ya, mau naik ke DIK. Nah, selain mafia tanah ada kasus lain tuntutan? Kasus lain kita juga mendukung Kejaksaan Negeri Subang agar mengusut tuntas juga, ya. Jadi jangan lengah juga. Ada tunggakan kasus yang lain, tunggakan kasus korupsi seperti Pikir Jilid 2-nya. Kan gitu ada pelaku-pelaku lain yang masih berkeliaran bebas. Terus juga ada pelaku lain dari BPPB yang sudah ingkrah, yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Bandes di Padamulia juga, korupsi di Desa Anggasari juga, termasuk juga P21 dari CSR alun-alun dan masih banyak yang lain. Harapan kami jelas bahwa Kejaksaan juga Subang dan terutama sesuai dengan perintah Presiden untuk Satgas anti mafia tanah agar agar serius tidak jangan takut menindaklanjuti kasus-kasus terutama kasus mafia tanah. Jadi Supapul Kejaksaan Negeri Subang tindak tegas siapapun yang terlibat di dalam kasus-kasus korupsi di Kabupaten Subang. Ya. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Jajang Perak TV melaporkan.